0865. Di sini saya akan mempresentasikan studi literatur perbandingan penerapan algoritma insertion sort pada sistem informasi transaksi saham dan manajemen aset. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan yaitu pada era digital, pengolahan dan pengurutan data menjadi aspek penting dalam berbagai sektor, seperti keuangan dan administrasi. Algoritma insertion sort dikenal karena kesederhanaannya dan cocok untuk dataset kecil hingga sedang. Studi ini membandingkan penerapan insertion sort pada dua sistem, yaitu yang pertama, transaksi saham per kota di Indonesia, dan yang kedua, manajemen aset fakultas e-aset. Tujuannya yaitu untuk menilai efektivitas insertion sort dalam konteks berbeda, serta menyoroti fleksibilitas dan kegunaannya dalam sistem informasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan insertion sort dalam dua sistem. Yang kedua, menilai efektivitas dan efisiensi algoritma. Dan yang ketiga, memberikan wawasan untuk pengembangan sistem informasi. Metodologi saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang saya peroleh melalui studi 2 jurnal ilmiah nasional yang relevan. Dan teknik analisis yaitu tujuan dan metode implementasi, karakteristik data, dan evaluasi hasil. Penerapan pada insertion sort transaksi saham yaitu digunakan untuk mengurutkan data saham per kota berdasarkan frekuensi beli, jual, volume, dan nilai transaksi, dan menggunakan bahasa Python, visualisasi dengan Pygame dan Flat. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kota dengan aktivitas pasar modal tertinggi. Yang kedua, penerapan insertion sort pada manajemen aset, yaitu mengurutkan data seperti nama barang, kategori, lokasi, dan tanggal pengadaan. Bahasa yang digunakan yaitu PHP dan MySQL sebagai basis datanya. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pelaporan, pencarian, dan pengelolaan aset. Terus, perbandingan implementasi kedua insertion sort pada transaksi saham dan manajemen aset. Pada transaksi saham, tujuannya yaitu menganalisis kota dengan efek dan aktivitas saham tertinggi. Data yang digunakan yaitu frekuensi beli jual, volume, dan transaksi. Teknologinya Python, visualisasi dengan Pygame and Flat. Fungsi pengurutannya yaitu untuk visualisasi interaktif dan analisis pasar. Untuk kompleksitas waktunya yaitu Bignol kuadrat, Bignol n kuadrat, tetapi tetap responsif untuk data kecil. Efektivitasnya yaitu cepat dan stabil untuk data dinamis kecil. Untuk manajemen aset, tujuannya yaitu untuk pengurutan data aset untuk pelaporan dan kontrol. Data yang digunakan yaitu nama barang, lokasi, kategori, dan tanggal pengadaan. Teknologinya yaitu PHP dan MySQL. Fungsi pengurutannya yaitu untuk efisiensi sistem pelaporan dan pencarian data. Dan kompleksitas waktu, Bignol n kuadrat cukup efisien untuk data statis atau terurut. Dan efektivitasnya yaitu akurat dan ringan untuk data inventaris. Implikasi pengembangan sistem informasi. Yang pertama, pemilihan algoritma harus kontekstual, yaitu insertion sort cocok untuk data kecil dan dinamis. Tidak selalu perlu algoritma kompleks. Yang kedua, visualisasi meningkatkan pemahaman, yaitu penyajian data terurut secara visual mempermudah analisis. Ketiga, mendukung efisiensi operasional, yaitu untuk pengurutan data, mempercepat proses pelaporan, pencarian, dan pengolahan aset. Keempat, yaitu relevan untuk data yang sering diperbarui, yaitu cocok digunakan pada sistem informasi dengan data rutin seperti transaksi harian.
Dan yang terakhir, dapat dikembangkan lebih lanjut. Insertion sort bisa menjadi solusi awal, lalu diganti dengan algoritma yang lebih kompleks sering pertumbuhan data. Untuk kesimpulan, yaitu insertion sort terbukti fleksibel dan efektif dalam dua sistem pada transaksi saham dan manajemen aset, yaitu pada transaksi saham membantu analisis aktivitas pasar modal, dan manajemen aset mendukung pelaporan dan pelacakan inventaris cocok untuk dataset kecil menengah dengan struktur data yang dinamis. Untuk keunggulannya yaitu sederhana, efisien, mudah diintegrasikan, dan mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi sistem irrelevan sebagai solusi awal dalam pengembangan sistem informasi modern. Sekian presentasi saya. Terima kasih.